pembahasan materi rapat hari ini, perkenankan kami, fraksi Gerindra, menyampaikan beberapa catatan, tanggapan, masukan, dan pertanyaan sebagai berikut. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 1. Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan Dirjen terkait. Terdapat beberapa data kajian stok ikan yang sama pada tahun 2017. Kepmen KP nomor 50 tahun 2017 dan 2022. Kepmen KP nomor 19 tahun 2022, misalnya pada WPP NRI 718. Apa metode yang digunakan oleh KKP sehingga hasil kajian dalam rentang waktu 5 tahun tetap hasilnya sama? 2. Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan Dirjen terkait keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 19 tahun 2022, di mana semua wilayah penangkapan perikanan atau WPP kelompok jenis ikan berwarna merah atau over exploitation dan kuning moderate exploitation. Mengapa KKP masih berupaya menggenjot hasil tanggapan tetapi tidak melakukan perbaikan terlebih dahulu di wilayah tersebut, kemudian baru kita lakukan penangkapan terukur? 3. Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan Dirjen terkait mengapa data ikan tuna tidak masuk atau dikeluarkan dari kajian ini, dan apakah pada kajian ini juga sudah memperhitungkan nelayan skala kecil secara komprehensif. Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan seyogianya memiliki roadmap penggunaan sumber daya ikan yang pro nelayan dan lingkungan yang berkelanjutan yang dapat menjadi acuan utama Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pembangunan kelautan perikanan. Fraksi Partai Gerindra meminta kepada KKP untuk dapat menjelaskan secara detail tentang strategi penyelamatan sumber daya laut dalam pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap, mengingat cakupan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia yang sangat luas, namun belum berbanding lurus dengan pengalokasian anggarannya. Misalnya, modernisasi kapal nelayan yang belum signifikan dan ketersediaan BBM untuk nelayan yang masih bermasalah. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, kami meminta untuk meningkatkan sosialisasi kepada nelayan tentang lintas batas perairan, mengingat beberapa tahun terakhir ini cukup banyak nelayan-nelayan tradisional ditangkap oleh aparat negara lain akibat melakukan pelanggaran lintas batas negara. Kami menganggap hal ini sangat penting sebagai upaya KKP dalam membina dan membantu nelayan Indonesia agar terhindar dari masalah tersebut sehingga penghidupan mereka tidak terganggu. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, kami meminta untuk mengurangi impor pakan dengan mengalokasikan anggaran pembangunan pabrik pakan ikan agar tidak tergantung dengan pakan impor sebagai upaya mendukung kuota stok perikanan yang telah dicanangkan oleh KKP. Ini juga hal yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden, jangan impor terus. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut terkait pengelolaan benda berharga muatan kapal tenggelam, kami meminta agar BMKT dikelola secara serius dan transparan, tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomis tetapi juga mengedepankan nilai sejarah dan budaya sebagai objek pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Selain itu, kami meminta penjelasan seperti apa langkah Dirjen PRL KKP dalam mengeksplorasi dan memanfaatkan BMKT, terutama akan melibatkan investor asing dan bagaimana pengawasannya. Yang terakhir, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terkait dengan kewenangan terbaru KKP, yaitu memberikan sertifikat kelayakan kapal yang awalnya di Kementerian Perhubungan. Kami meminta agar KKP memastikan standar operasional pelayanan atau SOP yang jelas agar nelayan tidak terlalu lama menunggu dan harus jemput bola. BPSDM harus mengusahakan mental petugas KKP sebagai pelayan masyarakat
dan mengedepankan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, yang indikatornya transparansi, partisipasi, dan akuntabel. Demikian yang kami dapat sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.